Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, karena gubernurnya tidak kita undang. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Apakah kalau ada pemerintah yang demikian, sahabat-sahabat siap? Apa sih Kang Deddy hari ini agak nahan dana hibah untuk itu? Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pernyataan dari Ketua GP Ansor Jawa Barat ini menyinggung tentang dana hibah yang sudah tidak disalurkan lagi oleh Kang Deddy Mulyadi. Merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak berpihak kepada pesantren, mengungkapkan kekesalannya di salah satu pertemuan yang tidak dihadiri oleh Kang Deddy Mulyadi dikarenakan sengaja tidak diundang. Namun hal tersebut dibantah telak oleh Kang Deddy Mulyadi yang memberikan jawaban yang membuat GP Ansor malu sudah menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pengkhianat. Seperti apa videonya kita simak bersama. Ansor lahir dari rahim dan semangat pesantren. Kami pastikan bahwa kami tidak alpa sedikit pun dari komitmen dan berjuang bersama untuk pesantren di Jawa Barat. Ansor Jawa Barat mengutuk keras upaya-upaya dari berbagai pihak yang mencoba mendiskreditkan pesantren. Terkini ada upaya menggiring opini bahwa pesantren bertanggung jawab terhadap penggunaan bansos secara tidak bertanggung jawab. Penggiringan opini ini tersebut, siapapun yang mengatakan, siapapun aktor intelektual di belakangnya, itu merupakan tindakan yang nyata adalah tindakan licik dan tidak bertanggung jawab. Dan saya yakin kelicikan itu akan berakibat kepada dirinya. Pemberhentian bansos untuk pesantren dari pemerintah, baik itu provinsi ataupun kabupaten, bukan dimaknai sebagai ketidakmampuan pesantren mengelola sumber keuangan secara mandiri, tetapi bantuan itu harus dimaknai sebagai keberpihakan pesantren pemerintah provinsi atau daerah kepada pesantren. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Apakah kalau ada pemerintah yang demikian, sahabat-sahabat siap menjadi garda terdepan untuk melawan? Siap! Siap! Terima kasih. Hanya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, yang berani stop dana hibah 5 triliun untuk jatah ormas dan yayasan berkedok agama. Deddy Mulyadi resmi menghentikan seluruh penyaluran dana hibah keagamaan untuk tahun 2025. Alasannya karena banyak yayasan bodong, terafiliasi politik, bahkan ada yang dibentuk hanya untuk menyedot miliaran rupiah dari APBD. Banyak tokoh agama yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena dana hibah yang bermasalah. Mantap Bapak Aing! Daripada 5 triliun untuk hibah, mending untuk bangun sekolah dan infrastruktur Jawa Barat. Memang berani dan cerdas Bapak Aing! Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini agak nahan dana hibah untuk itu? Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak, yang yayasannya berkembang, yang punya akses politik. Memang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak, saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Saking terkesimanya ya mendengar lembaga Islam dari harus halal tohiban, harus memberikan Betul. contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa, saking pusing karena yayasan ini sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka, yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyanawiah naruh grup. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibicit, terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Dengan ungkapan ini kata-kata Kang seperti Maulana apa, Yusuf, anggota saya DPRD menggambarkan Jawa Barat kondisi dari Jawa Partai Barat PKB kali ya, ini, khususnya di 2025 yang selama ini kita kenal sangat vokal dan yang getol telah sekali mengkritik Gubernur menghapus, Jawa Barat Kang Deddy meniadakan Mulyadi. bantuannya. Sekali lagi menghapus bantuannya kepada masjid
pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Sing sahanu nyuhun kabuhun, sing sahanu ngajaga agama, negara bakal katata negara namakan ku perilaku, ku sikap paripolah urang ngokolakeun APBD na kudu gaduh basisna, basis tak tauhidan. Ari basis ka tauhidan ngautamakeun naon? Kapentingan rakyatna, lain kepentingan diri urangna. Sanajan urang ngomong Allahu Akbar nyusun APBD, ari asup hibah kanu sakumaha da teh Allahu Akbar. Yang dimaksud KDM, orang-orang yang menikmati dana hibah adalah orang-orang yang mempunyai relasi politik. Bayangkan saja, satu yayasan yang diduga milik keluarga UU Ruzanul Ulum pernah dapat bantuan dana hibah sebesar 45 miliar. Tahu kan kemarin Pak UU menjabat sebagai apa? Wakil Gubernur, orang nomor 2 di Jawa Barat. Dan hebatnya yayasan tersebut mendapatkan dana hibah setiap tahun. Dari tahun 2020 sampai 2024. Alias sepanjang UU Ruzanul Ulum menjabat sebagai Wakil Gubernur. Gila. Jadi boleh dong kami sebagai masyarakat curiga, orang-orang yang kemarin teriaknya paling kencang menolak dana hibah pondok pesantren di stop oleh Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang diduga ikut menikmati duit dana hibah. Gimana pendapat kalian wargi Jabar? Coba tulis di kolom komentar. Yayasan Umul Qura 2,3 miliar. Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 miliar setengah. Lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2 miliar setengah. Lalu Stisa Asofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil, yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.